Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Majelis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada majelis yang ke-11 dan judul majelisnya adalah berkaitan dengan intihak berakhirnya 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan dan masuknya 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan, dan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim sebelum berlalunya waktu, berlalunya kesempatan, yaitu berlalunya Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka sungguh telah berakhir 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan, dan ini adalah sepertiga yang pertama, dan kita masuk pada 10 hari yang kedua. Inilah yang 10 hari yang pertengahan dari bulan ini. Oleh karena itu maka hendaklah kita mengevaluasi diri kita di 10 hari di 10 hari ini, 10 hari yang telah berlalu. Kaifa qadainaha, bagaimanakah kita menghabiskannya? Apakah kemudian kita menjaganya dalam pengertian kita mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita mendapatkan faedah darinya? Maka faman kana qad ahsana fiha, siapa yang berbuat yang sebaik-baiknya di 10 hari yang pertama dan menjaganya, maka menjadi kewajibannya untuk tazawwud, untuk berbekal dan menyempurnakan sisa bulan, sisa waktu yang ada. Non siapa yang ceroboh seenaknya di 10 hari yang telah berlalu, wa mutakasilan dan bermalas-malasan, maka wajibnya untuk bertobat dan istidrak, memperbaiki diri lima baqiya min hadha syahr, untuk hari-hari yang tersisa dari bulan ini sebelum berlalunya seluruhnya dalam keadaan tidak mendapatkan ala syai' apapun. Dan siapa yang masih terus-menerus dalam dosa dan maksiat dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tibanya bulan Ramadan, bahkan telah berlalunya 10 hari yang pertama, jadi kewajibannya untuk bertobat, menyesal dan memperbaiki amal. Maka kesempatan itu mazalat biyadihi, masih saja ada di tangannya. Dan manusia dalam kehidupan dunia ini berada di antara 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah waktu yang telah berlalu, yang itu tidaklah mungkin baginya untuk mengembalikannya. Waktu yang berlalu tidak mungkin untuk dikembalikan. Kemudian yang kedua adalah masa depan yang dia tidak tahu apakah dia menjumpainya ataukah tidak. Dan yang ketiga adalah waktu sekarang ini yang wajib baginya untuk ayyartanimaha, memanfaatkannya sebelum berlalunya bersama waktu yang pertama, sebelum dia menjadi masa lalu. Manfaatkan waktu sekarang sebelum menjadi masa lalu. Sebagaimana perkataan penyair, mamadha fata, maka waktu yang telah berlalu, maka waktu yang telah berjalan itu fata, telah berlalu. Wal mu'ammilu ghaibun, dan waktu yang diangan-angankan yaitu masa depan, ghaibun itu masih gaib. Walaka sa'atu, dan yang menjadi milik Anda adalah waktu allati anta fiha, saat ini yang Anda sedang berada di dalamnya. Maka hendaklah kita mengambil perjalanan dengan mengambil pelajaran dengan berlalunya hari. Karena belumlah lama tiba bagi kita atau tibanya bulan Ramadan. Wal'an, dan saat ini telah berlalu sepertiganya dengan berlalunya 10 hari pertamanya.
Seakan-akan awal Ramadan 10 hari yang lewat itu cuma lahdzah, sekejap saja. Walakin hadhil ayam, akan tapi hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh kebaikan. Maka jika seorang itu memanfaatkannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit, maka dia ditutup dalam kebaikan. Dan dia akan berlalu sebagai saksi membela pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal yang dia letakkan di waktu tersebut. Namun jika dia penuhi waktu-waktu tersebut dengan kejelekan, maksiat, kelalaian dan pelanggaran, maka hari-hari tersebut akan memberikan tasyhadu alaihi, akan menuntutnya pada hari kiamat. Namun orang yang bertobat kepada Allah dan memohon ampunan Allah, niscaya Allah akan mengampuni dan menghapus kesalahannya, kesalahan yang telah terdahulu, dosa dan kejelekan yang telah berlalu. Dan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa dan dia betul-betul bertobat, maka dia bagikan orang yang tidak pernah melakukannya. Dan ini adalah di antara lutfillahi, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, yumhil, Allah memberikan waktu kepada hamba-hambanya, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Dan Allah menerima taubat mereka jika mereka mau bertobat kepada Allah. Dan orang yang bertobat maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Akan tapi taksir, kecerobohan itu berasal dari hamba. Hambalah yang menyebabkan dirinya tidak mendapatkan yuhrim, mencegah dirinya min hadil lahadzat, dari detik-detik yang penuh manfaat ini, dari sekejap-sekejap yang manfaat, wa min hadin nafahat, seorang hambalah yang dengan keteledorannya mencegah dirinya dari hadin nafahat, anugerah-anugerah ini, dari waktu-waktu yang penuh kebaikan ini. Dialah yang mencegah dirinya dari kebaikan sehingga tamur alaihi, waktu itu berlalu tanpa dia mengambil manfaat darinya. Waktu telah berlalu, waqad adarra binafsihi, dan dia menyusahkan dan mencelakakan dirinya sendiri di waktu tersebut. Karena dia gunakan waktu tersebut fi ghairi ma huwa fi salihihi, ya, tidak dalam perkara yang selayaknya. Dan Allah itu mengajaknya dan mau menerimanya jika manusia mau bertobat. Bahkan Allah gembira dengan taubat seorang hamba. Bahkan Allah memberikan pahala atas tobat yang dilakukan oleh manusia. Namun anehnya hamba atau manusia tetap saja berpaling dari Tuhannya Azza wa Jal. Padahal Allah mengajakmu dan dia tidak membutuhkanmu. Akan tetapi kasih sayangnya, kelembutannya, anugerahnya mendorongmu, yada'uka ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allah mengajakmu agar engkau mau menerimanya, menerima kasih sayangnya, memanfaatkan kelembutannya. Lihat jika ini untuk kepentinganmu, untuk kemanfaatanmu. Namun Anda, wahai manusia, berpaling darinya. Padahal Anda membutuhkan Allah. Anda tidak membutuhkan Allah meskipun hanya sekejap mata. Maka inilah anehnya manusia. Wa hadza minal ajab min hadzal insan. Inilah anehnya manusia. Allah tidak membutuhkannya, manusia membutuhkan Allah, membutuhkan kasih sayang Allah. Allah mengajaknya, Allah menyerunya, namun manusia berpaling. Telah berlalu 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan, walakin bimada, namun dengan apakah berlalunya sebagian umur kita ini? Bimada istakmalna, kita telah gunakan untuk apa waktu yang telah berlalu itu? Wa bimada tawainahu minal a'mal,
amal-amal apakah yang kita lipatkan, kita masukkan ke dalamnya. Liyatadzakkara kullun minna, maka hendaklah masing-masing dari kita mengingat hal ini. Mengingat hal ini berkaitan dengan 10 hari yang telah berlalu dan waktu-waktu umur-umur yang lain yang telah berlalu. Wajib baginya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki sisa umurnya, memperbaiki wal baqi dan apa yang tersisa dari kesempatan untuk berbuat baik qabla an tafut, sebelum berlalu. Hadil asar al-wasatu, dan untuk 10 hari yang pertengahan, Nabi SAW pernah iktikaf di 10 hari yang kedua. Wal i'tikafu maknahu, meskipun pada akhirnya Nabi hanya beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Dan pada awalnya Nabi pernah iktikaf di 10 hari yang pertama, pernah juga iktikaf di 10 hari yang kedua, namun Nabi berakhir pada iktikaf pada 10 hari yang ketiga. Iktikaf artinya adalah berdiam diri di masjid. Namun dimaksud berdiam diri ini bukan berarti cuma diam saja, namun berada di masjid. Berdiam diri itu artinya berada di masjid, bukan bermakna diam sebagaimana anggapan sebagian orang yang iktikaf. Bahasanya ketika iktikaf tidak boleh ngobrol sama temannya. Dalam rangka karena taat kepada Allah, dan Nabi berada di masjid selama malam dan siang. Yatafarrar, beliau konsentrasi, mencurahkan totalitas dalam beribadah, membaca Al-Quran dan berzikir. Karena Nabi menyadari bahasanya 10 hari ini adalah 10 hari yang istimewa. Dia adalah 10 hari yang penuh dengan keberkahan. Maka Nabi tidak biarkan satupun dari hari-hari tersebut berlalu tanpa beliau gunakan dalam taat. Karena Nabi SAW itu mengetahui nilainya waktu. Qadra al-waqti, kadar, derajat, dan nilai atau urgennya, pentingnya waktu. Nabi mengetahui qimatul waqti, nilai dari waktu. Haqqal ma'rifah, dengan betul-betul mengerti dan menyadari. Oleh karena itu maka Nabi yatafarraq totalitas untuk melakukan amal-amal besar yang beliau yuzawiluha melakukannya fisa irisanah di hari-hari yang lain sepanjang tahunnya. Atau maaf, yatafarraq min itu artinya meninggalkan. Kalau yatafarraq fi artinya totalitas untuk melakukan sesuatu. Maka Nabi SAW tinggalkan berbagai macam aktivitas besar, aktivitas berharga yang allati kana yuzawiluha, yang Nabi melakukannya di hari-hari sebelumnya, di hari-hari yang lain. Padahal aktivitas itu semuanya adalah ibadah, semuanya adalah taat, semuanya adalah dalam kepentingan Islam dan kaum muslimin. Namun di bulan ini, di bulan Ramadan, aktivitas-aktivitas tadi yang sebenarnya juga ibadah beliau tinggalkan. Beliau mau yatafarraq li, mau totalitas untuk beribadah, totalitas untuk iqbal ala Allah, untuk memberikan perhatian kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi pernah iktikaf di 10 hari yang kedua dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an pertama kali di malam yang penuh berkah. Maka Lailatul Qadar itu sama dengan Lailatun Mubarakah. Dan demikian pendapat mayoritas ahli tafsir, Lailatun Mubarakah di surat Ad-Dukhan maknanya adalah Lailatul Qadar. Ada pendapat yang lain tentang apa yang dimaksud dengan Lailatun Mubarakah, yaitu nisfu Sya'ban. Akan tetapi yang benar adalah pendapat jumhur ahli tafsir yang mengatakan bahasanya Lailatun Mubarakah di surat Ad-Dukhan adalah Lailatul Qadar. Inna kunna mungdzirin, sesungguhnya kami hanyalah mengingatkan fiha di malam Al-Qadar tersebut, yufraqu diputuskanlah
kullu amrin segala perkara. Dan semua perkara Allah Subhanahu wa taala adalah hakimin perkara dan keputusan yang bijak dan penuh dengan hikmah. Maka surat Ad-Dukhan ini mengatakan surat Ad-Dukhan ayat yang keempat ini menunjukkan bahasanya ada yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Maka pencatatan takdir itu ada 4 macam atau ada 3 macam. Ada ulama yang mengatakan 4, ada ulama yang mengatakan 3. Yang pertama adalah takdir azali, itulah takdir di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua adalah takdir umri, takdir yang itu untuk seumur hidupnya masing-masing manusia, itulah catatan setelah Allah tiupkan roh di janin, maka Allah kirimkan malaikat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa syaqiyin aw sa'idin. Maka kemudian Allah tetapkan untuk janin ini bagaimanakah rezekinya, bagaimanakah amalnya, ajalnya, dan apakah dia orang yang celaka penghuni neraka ataukah orang yang berbahagia penghuni surga. Kemudian yang ketiga ada takdir umri, adalah takdir sanawi, yaitu takdir tahunan, yang ini adalah terjadi di Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, yang ini diperselisihkan oleh ulama ada ataukah tidak, adalah takdir yaumi, takdir harian. Maka Lailatul Mubarakah itu sama dengan Lailatul Qadar, sehingga dengan ini surat Ad-Dukhan itu selaras dengan surat Al-Qadar yang mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sehingga kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadri, di malam Al-Qadar. Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya amal ketika itu lebih baik daripada amal yang sama setiap bulan, setiap malamnya selama 1000 bulan. Seandainya 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, padahal Lailatul Qadar itu ada setiap tahunnya. Maka infak 5.000 ketika itu lebih pahalanya lebih besar daripada 5.000 setiap malam selama 1000 bulan. Seandainya 1000 bulan setelah itu adalah tidak ada Lailatul Qadarnya. Salat 2 rakaat di malam tersebut lebih baik daripada salat 2 rakaat setiap malam selama 1000 bulan. Dan tentang Lailatul Qadar, apa artinya, ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini, dan yang benar adalah dua-duanya benar. Lailatul Qadar sebagaimana yang pertama yang itu sering kita dengar, malam kemuliaan. Dan ini adalah satu hal yang benar, bahasanya Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Dan di antara bentuk mulianya malam tersebut adalah apa yang Allah katakan di ayat yang ketiga dari surat Al-Qadar. Amal ketika itu nilainya Allah jadikan berlipat ganda. Dan di antara mulianya malam tersebut adalah malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk pertama kalinya. Dan di antara mulianya malam tersebut turunnya malaikat yang demikian banyak di muka bumi. Dan di antara mulianya malam tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang salat malam di malam Al-Qadar karena iman dan ihtisaban mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lewat. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar artinya adalah malam pencatatan takdir. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Ad-Dukhan ayat yang keempat.
Wa hadhil lailatu dan malam ini, malam Al-Qadar ini qat'an pasti atau jelas adanya di bulan Ramadan. Namun tidak diketahui di malam manakah dari malam-malam Ramadan yang merupakan Lailatul Qadar. Dimungkinkan Lailatul Qadar itu di awal malam, fi awali lailatin di malam yang pertama, dimungkinkan juga di malam yang terakhir dari bulan Ramadan, dan dimungkinkan juga malam-malam yang ada di antara keduanya. Maka tidak ada yang mengetahui secara pasti satu malam dari bulan Ramadan yang merupakan Lailatul Qadar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan Lailatul Qadar dari hamba-hambanya, namun di sisi yang lain Allah jelaskan keutamaannya supaya manusia bersungguh-sungguh selama sepanjang bulan. Fayakunu ajruhum a'zamu indallah, maka pahalanya sehingga pahala mereka lebih besar di sisi Allah. Maka siapa yang sungguh-sungguh di sepanjang bulan dan mengerjakan sholat malam di sepanjang bulan Ramadan, maka pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang sholat malam sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kata beliau, pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun berapa kebesarannya, maka ini tergantung seberapa besar kesungguhannya di malam tersebut. Waqad adraka falla hadhil laila al-layali kullaha, dan dia pun telah mendapatkan keutamaan seluruh malam-malam Ramadan. Maka dia telah menggabungkan dua keutamaan, yaitu qiyam Ramadan kulliha, salat malam di bulan Ramadan, di seluruh malam-malam Ramadan, sehingga dia mendapatkan, termasuk dalam hadis, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qama, mengerjakan qiyam, mengerjakan salat tarawih di malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Yang kedua, demikian juga dia mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amal pada malam tersebut lebih baik daripada amal yang sama selama 1000 bulan. Dan ini adalah keutamaan yang besar dalam fi lailatin wahidatin, dalam satu malam. Amal di malam tersebut lebih baik daripada amal yang sama selama 1000 bulan. Padahal qalilun minan nas, sangat sedikitlah manusia yang bisa hidup sampai 1000 bulan, karena 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun, dan sangat sedikit manusia yang diberi umur panjang sampai 80 tahun. Yang lalu selama 80 tahun itu dia makmurkan seluruh umurnya tersebut dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang Allah berikan taufik untuk beramal pada malam tersebut, maka pahala amal pada malam tersebut lebih banyak dan lebih utama dibandingkan amal yang sama selama 1000 bulan. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan Lailatul Qadar itu tidaklah ditentukan di malam tertentu, maka Nabi SAW mencari-carinya. Dan beliau pernah iktikaf di 10 hari yang kedua, karena berharap ayusadifa bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tsumma tabayyana, kemudian pada akhirnya Nabi tahu annaha bahasanya Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Akhirnya Nabi pindahkan kegiatan iktikaf beliau dari 10 hari yang kedua menuju 10 hari yang terakhir dalam rangka mencari Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaannya dan Allah meninggikan kemuliaannya. Dan Nabi SAW adalah seorang yang yantahis, yang memanfaatkan kesempatan yang baik dan tidak membiarkannya sayan sedikit pun dan tidak membiarkan sedikit pun dari umurnya sia-sia. Beliau tidaklah membiarkan berbagai macam keutamaan. Beliau tidaklah membiarkan berbagai macam waktu yang istimewa itu berlalu tanpa beliau manfaatkan. Ma'amalahu minal sallallahu alaihi wasallam minal a'mal, padahal di selain waktu-waktu yang istimewa beliau punya amal-amal yang istimewa dan amal-amal yang ta'jizu anha al-jibal,
yang tidaklah mampu dilakukan oleh gunung-gunung yang kokoh. Fahuwa, maka Nabi SAW sebagaimana Nabi sampaikan sendiri adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling besar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal, yang paling besar khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada 3 orang yang hendak berlebih-lebihan dalam beribadah, maka Nabi menegur mereka dan Nabi mengatakan ama ana atqakum wa akhsakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya dan khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa beda rasa takut dan takwa? Dalam hadis ini atau dalam kalimat ini, takwa itu berkaitan dengan amal, sedangkan rasa takut itu berkaitan dengan ilmu. Maka beliau adalah manusia yang paling top dalam beramal, ibadah, sebagaimana beliau adalah manusia yang paling top dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengerti tentang Allah Tabaraka wa taala. Ya, maka pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di manakah posisi Lailatul Qadar. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mencarinya, diantaranya dengan iktikaf. Pada awalnya di awal 10 hari yang pertama, kemudian beliau iktikaf di 10 hari yang kedua, kemudian beriktikaf di setelah itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada nabinya bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir, maka Nabi kemudian memindah kebiasaan iktikaf beliau di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Namun di 10 hari terakhir pun Allah tidaklah memberitahukan secara pasti di manakah posisinya. Allah pernah memberitahukan kepada Nabi secara pasti di manakah posisinya, kemudian Nabi keluar rumah ingin menyampaikannya kepada umatnya, dan Nabi kemudian berjumpa 2 orang yang tengkar, 2 orang yang ribut. 2 orang yang saling teriak-teriak meributkan sesuatu. Maka melihat 2 orang yang tengkar ini, maka kemudian tiba-tiba jadi lupa tanggal berapakah Lailatul Qadar. Dan Nabi katakan carilah di 10 hari yang terakhir di bilangan yang ganjil, malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah bahayanya tengkar. Inilah bahayanya pertengkaran, keributan. Kalau lihat ada orang yang tengkar, ingat inilah gara-gara ini. Nabi SAW dibuat oleh Allah lupa sebelumnya diberitahu kapankah Lailatul Qadar. Ini gara-gara ada orang yang tengkar, ada orang yang gontok-gontokan, ada orang yang ribut, ada orang yang perang mulut. Gara-gara perang mulut. Padahal itu cuma lihat orang yang perang mulut. Nabi tidak jadi pelakunya, cuma lihat. Namun demikian besar bahayanya. Bahayanya. Melihat orang yang perang mulut itu bisa menghilangkan ingatan. Menyaksikan nonton orang yang perang mulut itu bisa menghilangkan ingatan. Wa ma'ahada, meskipun demikian Nabi adalah seorang yang semangat untuk beramal di waktu-waktu yang istimewa. Yartanimuha, Nabi memanfaatkannya dan mencarinya. Maka jika demikian Nabi fahariyun, maka selayaknya kita, yang kita ini adalah orang-orang yang ceroboh, dan kita ini adalah orang-orang yang tergolong pemalas, orang yang lalai, yang penuh dengan dosa dan maksiat, maka selayaknya bagi kita untuk menyadarkan diri kita. Dan adalah kita manfaatkan waktu ini dan malam-malam ini sebelum berlalu, yang jika berlalu dia tidak akan bisa kembali. Yang jika dia berlalu tanpa kita manfaatkan, maka kita merugi. Padahal itu adalah bagian dari umur kita. Karena tidaklah berlalu satu kejap mata, ataupun 1 hari, atau 1 pekan, atau 1 bulan, atau 1 tahun, kecuali itu adalah bagian dari umur kita yang tidak akan pernah kembali. Namun ini bukan berarti kemudian tidak ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Akan tapi jika kita bertobat kepada Allah, memperbaiki amal,
wa tadarokta dan memperbaiki diri, maka Allah akan menerima taubat kita. Namun jika kita terus-menerus dalam pelanggaran, dalam kelalaian, terus-menerus berpaling dari Allah, maka berlalulah umur kita seluruhnya khosaratan alaik, dalam keadaan itu menjadi kerugian yang menimpa kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, demi waktu. Tentang makna wal asri ada tiga pendapat ahli tafsir atau tiga penerjemahan. Pertama terjemah yang terkenal, wal asri artinya demi waktu. Pendapat yang lain mengatakan demi waktu asar. Pendapat yang ketiga adalah demi sholat asar. Dan kaidah dalam masalah ini, jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian makhluknya, maka itu menunjukkan makhluk yang istimewa, yang bernilai. Maka demi waktu, kalau kita menggunakan pendapat yang pertama yang masyhur di tempat kita, demi waktu, maka ini menunjukkan pentingnya waktu dan tidaklah diragukan tentang pentingnya waktu. Kemudian jika kita katakan wal asri, demi waktu asar, maka ini pun menunjukkan waktu asar adalah waktu yang istimewa, terutama dengan tafsiran yang ketiga, bahasanya di waktu asar itu ada sholat asar yang Nabi SAW katakan, man sholat bardaini dakhalal jannata, siapa yang rutin sholat menjaga dua sholat yang dingin, dakhalal jannata, maka dia pasti masuk surga, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Dan dia adalah waktu di mana kumpulnya serah terima antara malaikat siang dan malaikat malam, dan keistimewaan yang lain. Dan Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, sumpah yang bohong di waktu asar dosanya lebih besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi katakan termasuk kejahatan yang besar seorang pedagang yang sumpah bohong di waktu asar. Maka ini menunjukkan istimewanya waktu asar. Dan jika kita katakan wal asr adalah demi sholat asar, maka dia adalah sholat yang istimewa. Dia menurut pendapat yang paling kuat, sholat asar adalah sholatul wusta, sholat yang pilihan, sholat yang paling unggul di antara 5 sholat 5 waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu berada dalam kerugian yang besar, ya, kecuali orang yang menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal saleh, dan orang yang berusaha menyempurnakan orang lain, yang punya kepedulian dengan orang lain, yang memikirkan orang lain, yang berupaya untuk memperbaiki orang lain, sambil dia pun terus memperbaiki diri dengan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka orang yang bebas dari kerugian adalah orang yang berupaya untuk menyempurnakan dirinya, memperbaiki dirinya, dan berupaya untuk memperbaiki orang lain. Maka dia adalah orang yang risau dengan orang lain, keadaan orang lain, nasib orang lain, perilaku orang lain. Maka orang yang terbebas dari kerugian adalah bukan hanya orang yang memikirkan dirinya kemudian memperbaiki dirinya dan masa bodoh dengan keadaan orang lain, dengan keadaan istrinya, dengan keadaan anaknya, dengan keadaan suaminya, dengan keadaan tetangganya, dengan keadaan kerabatnya, dengan keadaan teman kosnya. Bukan demikian orang yang terbebas dari kerugian. Orang itu baru terbebas kerugian manakala dia memikirkan dirinya dan memikirkan orang lain. Bagaimanakah orang lain ini berubah menuju hal yang baik, sebagaimana saya pun terus berlatih dan belajar untuk berubah menuju hal yang lebih baik. Maka Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Dan tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang individualis, yang penting saya masuk surga, yang sepenting saya jadi orang baik, yang penting saya jadi orang yang taat, entah keadaan kerabat saya, orang tua saya, kemudian istri saya, anak saya kayak apa, saya tidak mau ambil pusing. Tidak demikian yang diajarkan oleh Islam. Yang diajarkan oleh Islam adalah
kita punya perhatian terhadap diri kita peduli dengan diri kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, namun juga kita peduli dengan orang lain, kita juga memikirkan orang lain, bagaimanakah orang lain juga selamat, bagaimanakah orang lain juga bisa sama-sama dengan kita, bareng dengan kita masuk surga, bisa bareng dengan kita bebas dari neraka. Maka inilah orang yang punya dua hal ini, inilah orang yang terbebas dari kerugian. Fakulu insanin, maka setiap manusia adalah orang yang merugi pada hari kiamat, kecuali orang yang ada pada dirinya 4 kriteria yang Allah sampaikan di surat Al-Asr. Iman kepada Allah dan amal soleh, yang dengannya dia memperbaiki dirinya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dia saling mengingatkan, saling berwasiat, mengingatkan dengan penuh kesungguhan untuk bil haq, dengan kebenaran, dan kebenaran adalah iman dan amal soleh, dan saling mengingatkan untuk bersabar, yang dengan ini dia peduli dengan orang lain dan memikirkan orang lain. Maka siapa yang memenuhi 4 kriteria ini, maka dia akan selamat dari kerugian, bahkan dia menjadi orang yang beruntung, dan dia adalah orang yang mendapatkan faedah dari umurnya. Dia adalah orang yang mendapatkan faedah dari kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik, dan adalah kehidupannya adalah kebaikan untuknya. Namun siapa yang menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan ini dan menyia-nyiakan waktu-waktu yang istimewa, semacam bulan Ramadan, menyia-nyiakan umur ini, maka dia adalah orang yang merugi pada hari kiamat. Dan hari kiamat disebut kiamat diambil dari kata-kata al-qiyam yang artinya berdiri. Karena pada hari itu yakumun nasu min kuburihim, manusia itu qiyam, manusia itu berdiri dan bangkit dari kuburnya. Sebagaimana hari kiamat itu disebut kiamat li qiyamil adl fihi, karena ditegakkannya keadilan pada hari itu. Kalau di dunia maka hakim bisa disogok, polisi bisa dibayar, maka yang salah bisa menang, yang benar itu bisa kalah. Namun hari Yaumul Qiyamah adalah qiyamah, adalah tegaknya keadilan. Maka orang sudah tidak ada lagi nilai dan tidak lagi manfaat suap menyuap. Ya, sudah tidak ada lagi kemudian pemutarbalikan fakta. Ya, karena mulut itu digembok dan anggota badanlah yang berbicara. Bumilah yang memberikan persaksian. Ya. Maka tegaklah keadilan itu setegak-tegaknya. Li'anna ribaha, karena untung innama huwa bil a'mali shalihah, itu hanya terwujud dengan amal saleh. Keberuntungan tidak dalam harta, tidak dalam pangkat, tidak dalam nasab. Keberuntungan hakiki dalam pandangan seorang muslim adalah dengan amal saleh. Maka jika seorang itu mendapatkan taufik untuk melakukan amal saleh dalam kehidupannya, maka dia adalah orang yang beruntung, meskipun dia adalah min afqarin nas, meskipun dia adalah manusia yang sangat fakir. Fakir artinya adalah orang yang tidak punya apa-apa. Diambil dari kata-kata kofar. Ini yang disebut dengan istiqaq, tidak sempurna. Cuma sama hurufnya namun tidak sama urutan hurufnya. Fakir itu diambil dari kata-kata ardun kofar. Kofar artinya adalah bumi yang gersang, tidak ada apa-apa di sana. Satu tanah lapang, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Gersang. Itu kofar. Nah, dari kofar kemudian ada fakir. Maka fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya. Oleh karena itu ulama fikih mendefinisikannya dengan orang yang tidak punya penghasilan atau punya penghasilan namun kurang dari separuh kebutuhannya. Maka dia adalah orang yang beruntung meskipun dia adalah min afqarin nas, manusia yang paling fakir. Dan an-nas diambil dari kata-kata insan. Dan insan diambil dari kata-kata unsun, yang artinya nyaman kalau ditemani orang. Ya, kebalikan dari wahsyah. Ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia itu insan. Dia membutuhkan unsun. Dia nyaman ya, kalau ada temannya. Ya, ada tempat berbagi, ada tempat bercerita.
Kemudian maka dia disebut sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Maka manusia itu disebut insan. Karena jika dia tanpa orang lain, maka dia mendapatkan kebalikan dari unsun. Wahsyatun, yaitu ketakutan, kegalauan, pikiran yang macam-macam karena sepi dan sendiri. Ya, walau kana min afqarin nasi, meskipun dia adalah manusia yang paling fakir, walau kana min adna nasi, meskipun manusia yang paling rendah nasabnya dan martabatnya, selama dia dalam taat kepada Allah Azza wa Jal, maka dia adalah manusia yang mulia di sisi Allah. Dia adalah manusia yang syarif, manusia yang mulia di sisi Allah. Dan Allah tidaklah memandang dan menilai berdasarkan badan yang gemuk kemudian mulia, yang kurus kering kemudian manusia hina. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidaklah memandang ilal jamal, tidaklah menilai dan mengukur manusia dari tampilan fisiknya yang ganteng, yang mancung, yang ini, yang tinggi gagah kemudian mulia, yang pesek, yang hitam kemudian hina. Tidak. Oleh karena itu rupawan dan itu tidak menjadi tolak ukur tercela dan terpuji. Dan baik itu adalah jamal, baik itu adalah keindahan fisik ataupun keindahan suara. Baik itu keindahan fisik ataupun keindahan suara, itu tidak menjadi tolak ukur al-madah wa dzam. Tidak menjadi tolak ukur celaan dan pujian. Maka orang itu tidaklah terpuji dengan rupanya dan tidaklah dengan bagusnya rupanya dan tidaklah tercela dengan buruknya rupanya. Demikian juga orang itu tidaklah terpuji dengan indahnya suaranya dan tidaklah tercela dengan gembrengnya suaranya, ngebasnya suaranya, itu dia tidak tercela dan tidak boleh mencela orang karena hal tersebut. Wa inna ma yanzur ilal amali saleh. Namun yang jadi tolak ukur penilaian adalah amal saleh. Yang dengannya seorang hamba itu naik derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Mahmakana nasabu, bagaimanapun keadaan nasabnya, bagaimanapun kedudukannya, posisinya di dunia. Dan ulama berselisih pendapat dunia itu diambil dari kata-kata apa. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan dunia diambil dari kata-kata dunuwun, artinya dekat. Pendapat yang kedua mengatakan dunia itu diambil dari kata-kata danaatun, yang artinya hina. Dan yang benar dua-duanya benar. Dan itulah keadaan dunia. Maka dunia itu dalam dari kata-kata dunuwun yang artinya dekat. Karena orang berjumpa dulu dengan dunia baru akhirat. Orang tidak bisa kemudian ujuk-ujuk masuk di akhirat tanpa lewat dunia. Maka dialah kehidupan yang dekat bagi manusia sebelum ada kehidupan setelahnya. Dan dia adalah danaatun. Dan dunia itu adalah dari kata-kata danaah yang artinya hina. Karena dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Dunia itu tidak ada apa-apanya daripada akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan wadah cambuk kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya dan seluruh kesenangannya. Itu padahal satu wadah cambuk yang cuma ukurannya panjang boleh jadi cuma 1 meter, dengan kemudian lebar boleh jadi 2 cm atau 5 cm. Maka Nabi SAW katakan maudu'i sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Sepeta space 1 meter kali 5 cm, kata Nabi SAW, di surga itu lebih baik daripada yang itu, padahal tidak bisa untuk apa-apa, tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa. Manusia pun tidak bisa berada di situ. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh kenikmatannya, dengan emas, dengan intannya, dengan gedung mewahnya, dengan hotel, dengan kemudian kendaraan wahnya,
dengan sawah luasnya, dengan pabriknya yang besar, yang menghasilkan nilai ratusan juta atau miliaran, itu semua lebih baik adalah satu wadah cambuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahasanya tidak ada apa-apanya, betapa hinanya dunia, dalam artian betapa rendahnya dunia dan betapa tidak bernilainya dunia daripada akhirat. Oleh karena itu maka Nabi katakan bahasanya dunia itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan satu buah sayap nyamuk lebih berharga satu buah sayap nyamuk. Kata Nabi SAW, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dunia yang dengan segala kemewahannya dibandingkan satu buah sayap nyamuk itu lebih berharga satu sayap nyamuk. Seandainya dunia itu senilai satu sayap nyamuk, kata Nabi SAW, Allah tidak akan biarkan orang kafir minum air, bisa kemudian meneguk air, meskipun cuma satu teguk. Namun karena dunia itu lebih rendah daripada itu, maka Allah bolehkan orang kafir itu minum bukan hanya satu teguk namun berteguk-teguk, bukan hanya satu gelas namun bergelas-gelas. Seandainya itu senilai dengan satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah perkenankan untuk menikmati dunia meskipun hanya dengan meneguk air tawarnya satu teguk saja. Qad yakunu hakiran indan nas, boleh jadi manusia tadi adalah manusia yang remeh menurut masyarakat. Akan tapi ketika dia adalah orang yang mengisi hidupnya dengan amal saleh, maka dia adalah karimun indallahi subhanahu wa ta'ala. Dia adalah manusia yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Boleh jadi dia fakiran minad dunya, dia fakir dunianya, akan tapi dia ghaniyun bil a'mali salihah. Dia kaya dengan berbagai macam amal saleh, kaya dengan berbagai macam pahala. Boleh jadi dia wadi'an, dia adalah orang yang hina di dunia, akan tapi dia rafi'u darajat. Dia adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Fal ibratu, maka yang jadi tolak ukur mulia dan tidaknya manusia bukanlah bimawazinin nas, bukanlah dengan parameter buatan manusia. Ya, manusia mengukurnya dengan berderet-deret gelarnya, dengan kayanya hartanya, dan seterusnya. Wa taqdiratin nas, tidak pula dengan ukuran-ukuran manusia. Innamal ibratu bil a'mali salihah, ya, karena tolak ukur yang hakiki adalah dengan amal saleh. Inna qaumakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman memuliakan orang yang Allah muliakan dan menghinakan orang yang Allah hinakan. Adalah atqakum, yang paling bertakwa. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang ke-12, fit tahdhir minan nar, ya, mengingatkan bahayanya neraka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Dzakarallah awsafal jahannam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita deskripsi neraka. Wal iyadzubillah, semoga Allah lindungi kita darinya. Dan dia adalah satu tempat yang telah Allah siapkan li'a'da'ihi, untuk musuh-musuhnya. Ya, untuk orang kafir, orang munafik, wal usah, wal fasaqah. Ya, orang-orang yang gemar dengan maksiat dan orang-orang yang gemar dengan kefasikan. Maka neraka adalah darul khabithin, adalah tempatnya orang-orang yang busuk, orang-orang yang buruk. Dan telah Allah siapkan di dalam neraka berbagai macam azab. Yang apa saja macam-macam azab di neraka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara anwa'an minhu, dan Allah ceritakan sejumlah bentuk azab neraka dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lapisan neraka itu disebut darokat, yang sebagiannya lebih rendah daripada sebagian yang lain. Dan neraka itu semakin keras siksaannya ketika semakin rendah.
Sedangkan surga, sedangkan jannah, maka tingkatan-tingkatannya disebut darajat. Karena dalam bahasa Arab tingkat yang naik itu disebut darajat. Ya, tingkat yang turun disebut darokat. Fa innaha darajat, maka surga itu isinya adalah derajat, tingkatan yang naik. Maka surga itu sifatnya naik dan neraka itu sifatnya turun. Oleh karena itu orang Jawa bilang munggah swarga, munggah naik ke surga. Kalau neraka nyemplung neraka, jatuh ke bawah. Karena surga itu darajat dan neraka itu darokat. Fadarokatun nar, maka darokat untuk neraka adalah manazil, adalah posisi-posisi penghuni neraka, yang itu adalah sesuai dengan amal perbuatannya. Makin parah, makin bejat, makin jelek, maka makin bawah. Makin tidak keterlaluan, makin ke atas. Fa ba'dhum asyaddu adzaban min ba'din. Dan posisi dan darokat tadi yang satu lebih keras daripada sebagian yang lain. Makin ke bawah makin keras. Makin keras dan makin berat siksaannya. Oleh karena itu orang munafik adalah orang yang darokatnya paling rendah. Dari sekian banyak darokatnya neraka, maka darokat yang paling bawah itu sudah Allah khusus siapkan untuk orang-orang munafik. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik itu di darokah yang paling rendah, di lapis yang paling bawah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida lahum nasira, namun dan engkau tidak akan jumpai adanya penolong bagi orang-orang munafik untuk kemudian keluar dari neraka atau untuk mendapatkan keringanan siksaan dari siksaan di neraka. Demikian di surat An-Nisa ayat yang ke-145. Namun namun kita jumpai juga istilah darajat untuk neraka. Nah, secara umum untuk neraka itu istilah yang dipakai adalah darokat, darkun dan jamaknya darokat. Namun minimal ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kata-kata darajat namun untuk neraka. Ya, meskipun pada asalnya dari sisi bahasa, maka orang Arab menggunakan ad-darku ala kullu ma tasafala. Ya, kata-kata darku untuk setiap yang makin ke bawah. Kama tutlaqu darju, sebagaimana darju atau darajah ala kullu ma ta'ala. Untuk setiap yang semakin meninggi. Oleh karena itu li jannati darajat walin nari darokat. Maka surga itu isinya adalah darajat dan neraka itu isinya adalah darokat. Wa kullama dhahabat an-naru suflan, maka dan neraka itu semakin ke bawah, kullama ala harruha, maka semakin panas-panasnya. Wastaddal lahibuha, dan semakin ngeri nyala apinya. Namun di neraka terkadang digunakan untuk neraka terkadang juga digunakan kata-kata darajat. Ini kita jumpai di surat Al-An'am ayat yang ke-132. Dan di surat Ali Imran ayat yang ke-162 dan 163. Di surat Al-An'am ayat yang ke-132 Allah katakan walikullin darajatun mimma amilu, dan untuk masing-masing orang mukmin dan kafir darajat mimma amilu, untuknya derajat
dari dan disebabkan amal yang mereka lakukan. Yang tentu orang yang beriman darajahnya darajah fil jannah, sedangkan untuk orang kafir darajahnya darajah finnar. Dan Allah katakan walikullin, dan untuk masing-masing orang mukmin dan kafir darajat. Maka berarti di sini darajat di sini maknanya adalah juga derajat neraka. Kemudian di surat Ali Imran ayat yang ke-162 dan 163, afaman ittaba'a ridwanallah, maka apakah orang yang memburu dan mencari ridha Allah, kaman ba'a bisakhatin minallah, itu sama dan serupa dengan orang yang membawa pulang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Hum darajatun indallah, mereka orang-orang yang di neraka itu darajatun indallah, punya derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah posisi-posisi di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal di dua ayat ini kita jumpai istilah darajat dipakai juga untuk penghuni neraka. Sebagaimana perkataan ahli tafsir Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, beliau mengatakan darajatul jannati tadhabu uluwa. Derajat neraka itu, derajat surga itu tadhabu uluwa, makin atas. Wa darajatun nar tadhabu sufla. Sedangkan derajat neraka itu semakin turun. Kembali ke majelis syahri Ramadan. Wal munafikuna, dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan Islam, khidaan, tipuan, dan makran untuk makar. Sedangkan hati mereka itu kafir. Hati mereka adalah mungkaratun, adalah hati yang mungkar. Hati mereka adalah mungkiratun, menolak iman, mengingkari iman, mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Akan tetapi mereka seakan-akan menampakkan Islam min ajli masalihihi, demi kepentingan mereka. Dan mereka ini lebih keras siksaannya daripada orang-orang kafir yang belak-belakan dengan kekafirannya dan permusuhannya. Karena orang-orang kafir yang asli, orang kafir yang tulen, mereka belak-belakan terus terang dengan kekafirannya. Dan kaum muslimin pun mengenali mereka, ini adalah musuh. Maka kaum muslimin pun menyiapkan persiapan mereka untuk melindungi diri dari kejahatan orang-orang kafir. Adapun orang-orang munafik, maka mereka menampakkan Islam. Yukhadi'unallaha, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri tanpa mereka menyadarinya. Karena mereka menampakkan Islam, maka kaum orang-orang yang beriman berbaik sangka dengan mereka dan tidak bersikap hati-hati dengan mereka. Padahal mereka ini adalah jawasis, mereka ini adalah mata-mata dan spionase lil kufar wal yahud, untuk kepentingan orang kafir dan orang-orang Yahudi. Mereka akan bocorkan kepada orang kafir kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Wadaiman, dan selamanya dan selalu sifat khas orang munafik, mereka gembira dengan menangnya kekafiran dan unggulnya orang-orang kafir. Wadaiman, dan selalu mereka marah kalau Islam itu menang dan Islam itu mulia. Inilah sifat khas orang-orang munafik. Oleh karena itu mereka ada di lapis yang paling bawah dari neraka. Sedangkan orang kafir yang lainnya itu di atasnya orang-orang munafik. Dan neraka itu memiliki banyak nama. An-nar itu sendiri, Jahannam, dan yang benar ini bukan tingkatan neraka, namun nama neraka. Ini yang benar, nama-nama ini bukan nama-nama tingkatan, bukan nama-nama level dan kelas, namun nama untuk neraka itu sendiri dari berbagai macam sudut pandang. Ya, maka dia adalah an-naru, dia disebut neraka karena ya, di antara isinya dan pokok isinya adalah api. Dia Jahannam ya, karena apinya adalah api yang gelap, atau dia disebut Jahannam karena dalamnya, dasarnya, dan semua yang dasarnya itu dalam, itu gelap.
Dan dia adalah sa'ir yang menyala-nyala karena apinya menyala-nyala. Dan dia disebut juga sakar, dia disebut jahim, dia juga disebut hawiyah. Hawiyah artinya jatuh ke bawah. Karena orang yang dilemparkan ke neraka maka dia jatuh ke bawah. Wa ghairu dzalika min asma'iha, dan nama-nama yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa neraka itu darokatun katsirah. Itu memiliki lapis-lapis yang banyak. Dan bahasanya penghuni neraka itu bertingkat-tingkat dalam siksaan. Dan posisi mereka di neraka sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang diletakkan di akhmas qadamihi, di lekuan telapak kakinya. Akhmas itu adalah bagian kaki yang lekuk, yang tidak menapak lantai jika kita tapakkan seluruh kaki kita ke lantai. Maka normalnya orang tentu memiliki akhmas. Ketika menapakkan kaki di lantai, tidak semua bagian kaki itu menempel lantai. Ada cekungan, ada yang tidak nempel. Nah itu cekungan tersebut diisi. Nah, tentu ganjilnya nggak bisa besar-besar kan. Ya, tentu kalau mau cekungan kaki itu mau diisi ya nggak bisa, nggak bisa batu besar, nah, cukup kerikil kan, cukup kerikil. Kalau batu besar nah, itu tidak ngisi akhmas. Kalau untuk ngisi akhmas cukup kerikil kecil, cukup kerikil kecil saja. Oleh karena itu yudha, diletakkan di lekuan kakinya, lekuan telapak kakinya jumratun, bara api yagla min hadimaruhu, yang ini menyebabkan otaknya itu maka itu menyebabkan otaknya itu mendidih. Menyebabkan otaknya mendidih, padahal bara apinya diletakkan di bagian tubuhnya yang paling bawah. Bagian tubuh yang paling atas mendidih karenanya. Maka bagaimana, apa yang bisa kita bayangkan berkaitan dengan isi perutnya? Apa yang bisa kita bayangkan dengan daging-dagingnya, isi dadanya, jika otaknya saja mendidih? Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, dia adalah orang yang, namun ini berkaitan dengan Abu Thalib, adalah orang yang dipakaikan badannya 2 sandal dari neraka yang menyebabkan mendidihnya otaknya. Mayara, dia beranggapan bahasanya tidak ada satupun yang lebih berat siksaannya daripada dirinya, padahal dia adalah manusia yang paling ringan siksaannya. Di catatan kaki diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia muntailun, dia bersandal dengan 2 sandal yang menyebabkan sandal neraka yang menyebabkan mendidihnya otaknya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini yang paling ringan siksaannya. Maka bagaimanakah yang paling keras siksaannya, wal iyadzu billah. Dan sempurnanya siksaan neraka, Allah jadikan semua penghuni neraka itu merasa bahasanya tetangganya itu lebih ringan siksaannya daripada dirinya. Padahal dia itu lebih berat daripada tetangganya. Non tetangganya juga merasa dia yang lebih enak daripada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan siksaan untuk penghuni neraka dengan Allah jadikan masing-masing penghuni neraka itu merasa bahasanya sebelahnya itu lebih enak daripada dia. Dia kemudian Allah jadikan dia merasa depannya itu lebih ringan siksaannya daripada dirinya. Samping kirinya itu lebih enak dia daripada saya. Supaya neraka siksaan itu demikian sempurna untuknya. Karena jika dia merasa, tetangga saya lebih berat daripada saya lumayanlah. Maka itu akan menyebabkan meringankan siksaannya secara psikologis. Dan Allah Subhanahu wa taala di neraka Allah sempurnakan siksaan, maka Allah siksa para penghuni neraka dari sisi fisik dan psikologis. Tidak hanya fisiknya saja, non psikologisnya itu juga disiksa. Oleh karena itu maka kita lihat di sini orang yang paling ringan siksaannya merasa sebelahnya itu lebih ringan siksaannya daripada dirinya. Padahal dia adalah yang paling ringan siksaannya.
Ya, adapun minuman penghuni neraka, maka minuman penghuni neraka adalah al-muhl, dan dia adalah al-ma'ul har, air yang panas, alladzi la yutaq, yang orang itu tidak mampu untuk meminumnya, dan atau as-sadid atau nanah. Yang dimaksud dengan sadid adalah mayasilu, apa yang mengalir dari badan penghuni neraka, sedangkan makanan mereka zakum, satu tumbuhan yang tumbuh dari dasar neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sajarataz zakum ta'amun athim. Sesungguhnya pohon zakum itulah makanan para pendosa. Dan Allah katakan di ayat yang lain, innaha sajaratun takhruju min fi aslil jahim. Zakum adalah satu pohon yang muncul, yang tumbuh dari dasarnya neraka. Yang manyangnya itu ka'annahu ru'usus syayatin. Seakan-akan dia adalah satu yang buruk, satu hal yang jelek, seakan-akan kepala setan. Meskipun orang belum pernah melihat kepala setan, namun yang jelas dalam persepsi orang semuanya sepakat kalau kepala setan itu jelek dan mengerikan. Fa'inna, maka sungguh penghuni neraka itu akan la'akiluna minha, akan memakan pohon zakum, buah zakum. Dan mereka bukan hanya memakan satu atau dua. Famali'una minhal butun. Allah paksa mereka untuk memenuhi perutnya dengan zakum. Thumma inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Aslul jahim di tafsir Jalalain maknanya qa'ru jahannam, dasarnya neraka. Wa arsanuha, dan ranting-ranting dan dahan-dahan pohon zakum itu tartafi, itu naik ila darokatiham, menyebar ke seluruh darokat, lapisan-lapisan neraka. Kalau kemudian tadi manyang buahnya seakan-akan kepala setan. Kalau di tafsir Jalalain ditafsirkan dengan al-hayatul qabihatul mandar, ular yang jelek penampakannya dan tampilannya. Fa innahum, yaitu al-kufar, maka orang-orang kafir akan memakannya ma'akubahiha, padahal tampilannya jelek. Disebabkan karena mereka demikian lapar, famali'una minhal butun, dan Allah paksa mereka untuk memenuhi perutnya dengan itu. Summa inna lahum 'alaiha, kemudian bagi mereka 'alaiha, untuk tambahan dari pohon zakum, buah zakum tadi, la syauban, campuran min hamim, campuran berupa hamim, yaitu air yang panas, yang mereka meminumnya, kemudian minuman tersebut bercampur dengan apa yang mereka makan, fayasiru syauban lahu, maka jadilah dia campuran. Maka dia jadi campuran dengan makanan tadi. Maka kalau syauban itu artinya campuran. Kalau thauban pakai tha, kain. Maka hati-hati ngucapnya. Ini campuran apa ini kain? Ya. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim, dan sungguh kembalinya mereka adalah ke jahim. Maka ayat ini menunjukkan annahum yukhrajuna minha, bahasanya mereka penghuni neraka itu dikeluarkan minha, dari jahim, lisurbil hamim, untuk kemudian meminum hamim, untuk meminum air yang panas tadi, wa anna kharijuha, dan sesungguhnya hamim tadi itu di luar jahim. Demikian penjelasannya di tafsir Jalalain.
Ya, fasyarabuhum, maka kembali ke majelis Ramadan, maka minuman mereka wal iyadzubillah adalah minuman yang paling jelek dan paling panas. Asyadduhu hararatan, yang sangat-sangat panas. Yashwil wujuha, yang ini memanggang wajah. Maka minuman penghuni neraka itu jika ketika mereka mendapatkan uapnya, mukanya langsung gosong. Itu baru uapnya. Uapnya itu bisa bikin gosong wajah. Gimana kalau itu dimasukkan? Itu baru dapat uapnya, wajahnya gosong seketika. Idza aqbala ala wajhi syarib, dan jika didekatkan minuman tersebut ke wajah orang yang mau meminumnya, maka rontoklah wajahnya, wasaqatat, dan berjatuhanlah kulit wajahnya min syiddati harrihi, karena sangat panasnya air tersebut. Gimana kalau itu dimasukkan kemudian masuk ke usus-ususnya, kemudian ke lambungnya. Dan makanan mereka adalah zakum dan dori', tumbuhan yang berduri. Ini adalah tentu tidak membuat gemuk dan tidak pula menghilangkan lapar. Artinya penghuni neraka itu daiman fijuin, selalu lapar. Maka di antara siksaan untuk penghuni neraka selalu lapar. Sudah dikasih makan juga lapar. Makanannya tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. Mereka makan akan tetapi itu tidak menghilangkan lapar. Mereka minum dan itu tidak menghilangkan haus. Maka penghuni neraka itu selamanya kehausan. Selamanya kehausan. Minumannya itu tidak menghilangkan dahaga mereka. Bahkan setiap kali mereka minum, hausnya malah tambah haus. Hausnya malah semakin tambah haus. Demikian di antara deskripsi dan gambaran siksaan di neraka yang insyaallah akan kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.